Rekan-rekan yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pembinaan Notaris Tangerang Selatan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Tangerang Selatan dan dilanjutkan oleh Dewan Kehormatan Daerah. Tema pembinaan kita menggugah notaris dalam memenuhi kewajibannya dan dalam menjalankan jabatannya. Kepada Ibu Natalia Pandiangan SH, Ketua MPD Tangsel, Bapak Kahar Maranjaya, Dr. Kahar Maranjaya, MPD dari Akademisi, Bapak Edi Wahyono SH, MPD dari unsur pemerintahan Kanwil Kumham Banten, Ibu Andrea Septiani SH SPN MH, MPD dari unsur notaris, Ibu Ari Herawati SH MH, MPD dari unsur notaris, dan Bapak Dr. Taufikur MPD dari unsur akademisi dipersilahkan menempati tempat yang sudah disiapkan. Selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan notaris, mohon izin Pak Kadif Yankum, Bapak beserta jajaran, Ibu Ketua Pemda, para penasehat, Bu Ayu, Teh Tuti, Bu Rani, Bu Titi, Bu Afsari. Izinkan kami MPD hendak menyampaikan beberapa hal terkait kewajiban notaris yang kami temui dalam pemeriksaan berkala di kantor-kantor notaris. Banyak poin-poin penting yang terlupakan. Oleh karena itu pada pagi hari ini izinkan kami MPD untuk menyampaikan beberapa poin pembinaan. Terlebih dahulu saya perkenalkan jajaran MPD. Yang pertama, yang paling ujung, yang ganteng, Pak Kahar, Dr. Kahar Maranjaya, kemudian Bu Andrea Septiani, Pak Kahar dari unsur akademisi, Bu Andrea Septiani dari unsur notaris, Bu Ari Herawati dari unsur notaris, kemudian saya sendiri Natalia Pandiangan dari unsur notaris, kemudian Pak Dr. Taufikur Rahman dari unsur akademisi, dan Pak Edi dari unsur pemerintahan Kanwil Kumham Banten. Dua MPD barusan izin karena harus rapat dengan Pemkot Tangsel, Ibu Ita dari Ibu Ita Kurniasih dari pemerintahan Pemkot Tangsel, kemudian Bu Tanti dari unsur pemerintahan Kanwil Kumham Banten. Lalu ada sekretaris MPD, Pak Tri, boleh berdiri. Pak Tri Hartarto dari sekretaris MPD Tangsel dari unsur pemerintahan. Demikian. Untuk tidak memperlambat waktu, kami diberi waktu hanya 1 jam persis, jadi Pak Kahar akan memulai pembinaan dengan topik yang pertama. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kadif yang saya hormati, Kanwil Kumham Banten atau yang mewakili dalam hal ini Pak Medi, Ibu Ketua Pemda, Bapak Ketua DKN, rekan-rekan sejawat MPD Kota Tangerang Selatan, serta saudara-saudaraku sejawat Notaris Kota Tangerang Selatan yang sangat berbahagia. Izinkan saya untuk menggunakan waktu 5-6 menit. Salah satu isu yang mengemuka pada saat rakor MPW dan MPD se-Provinsi Banten beberapa hari yang lalu adalah notaris menjalankan jabatan secara nyata. Kenapa ini menjadi persoalan? Karena secara fakta, berdasarkan pengalaman empirik MPD Kota Tangerang Selatan khususnya, masih menemukan ada sejawat notaris yang tidak menjalankan jabatan secara nyata. Notaris nomor 2 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 30 2004 pasal 7 ayat 1 menyatakan antara lain dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji, notaris yang bersangkutan wajib yang pertama
menjalankan jabatan dengan nyata. B. Menyampaikan berita acara sumpah atau janji antara lain kepada MPD. Huruf C. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, terteraan cap atau stempel jabatan kepada pejabat yang berwarna merah kepada pejabat yang berwenang, antara lain kepada Pemda dan notaris. Nah, memahami ketentuan ayat pasal 7 ayat 1 huruf C harus juga kita korelasikan dengan penjelasan pasal 7 ayat 1 huruf C. Mengapa perlu disampaikan hal yang dikemukakan tadi? Untuk membuktikan bahwa notaris yang bersangkutan telah menjalankan jabatan secara nyata. Bagaimana apabila tidak melakukan jabatan secara nyata? Maka ayat 2 menyatakan, notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dikenakan sanksi. Ada 4 macam. Yang pertama, peringatan tertulis. Yang kedua, pemberhentian sementara. Yang ketiga, pemberhentian dengan hormat. Yang keempat, pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, pemberlakuan terhadap sanksi tadi, MPD Kota Tangerang Selatan menggunakan mekanisme atau tata cara tidak semena-mena. Yang pertama adalah MPD Kota Tangerang Selatan memberi teguran tertulis sebanyak 3 kali. Lalu yang kedua, membuat berita acara pemeriksaan atas temuan-temuan fakta tadi. Dan yang ketiga, menyampaikan laporan kepada MPW dengan rekomendasi sanksi yang ditentukan. Jadi, Bapak Ibu, notaris Kota Tangerang Selatan yang tidak menjalankan tugas jabatan secara nyata, dalam temuan kami ada beberapa. Ada pelang nama, tapi tidak ada aktivitas atau kegiatan. Tidak ada pelang nama dan tidak ada kegiatan sama sekali. Yang ketiga, ada pelang nama tapi orangnya masih bertugas atau menjadi pegawai perusahaan swasta. Ini terjadi. Oleh sebab itu, sebagai penutup, kepada sejawat notaris yang tidak menjalankan jabatan secara nyata, jika tidak suka dengan profesinya, maka berhentilah. Jika tidak bisa berhenti, maka cintailah profesinya. Yang terakhir, saya kutip semalam dari kata seorang filosof, cintailah pekerjaanmu dan bekerjalah sepenuh hati dan cinta. Sebab dengan cinta sesuatu yang berat akan terasa ringan, dan yang sukar akan menjadi mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Ibu Ketua Pemda ini Kota Tangerang Selatan, Ibu Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang Selatan, dan Bapak Ibu Notaris semua di Kota Tangerang Selatan. Sebelumnya saya akan menyampaikan pantun. Ke Tangerang Selatan dekat Jakarta, tangan mengayun kaki melangkah, sambut hari ini dengan ceria. Semoga kita semua mendapat berkah. Selanjutnya saya ditugaskan untuk menyampaikan perpanjangan masa jabatan notaris. Nah, notaris ini menurut saya adalah jabatan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Wali kota, presiden saja nggak bisa diperpanjang masa jabatannya, Bapak Ibu sekalian. Tapi notaris bisa diperpanjang. Nah,
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 96, Menteri dapat memperpanjang masa jabatan notaris sampai dengan usia 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan notaris yang bersangkutan. Pasal 97 ayat 1, permohonan perpanjangan masa jabatan notaris diajukan kepada Menteri dengan mengisi format isian perpanjangan masa jabatan. Pasal 97 ayat 2, permohonan perpanjangan masa jabatan notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan dalam jangka waktu paling singkat 180 hari atau paling lambat 60 hari sebelum notaris yang bersangkutan mencapai umur 65 tahun. Selanjutnya prosedurnya yaitu surat permohonan rekomendasi perpanjangan masa jabatan notaris ditujukan kepada MPD secara berjenjang, MPW dan MPP. Selanjutnya MPD akan mengagendakan melalui pertemuan melalui virtual meeting Zoom. Setelah dilakukan melalui pertemuan melalui Zoom, kemudian rekomendasi dari MPD akan dikeluarkan. Kemudian mengupload dokumen melalui AHU untuk syarat penerbitan SK perpanjangan masa jabatan notaris. Selanjutnya nanti terakhir wawancara dengan Dir Perdata dengan materi PMPC dan Go AML. Jadi Bapak Ibu sekalian, PMPC rupanya sangat penting dalam hal ini ketika nanti Bapak Ibu sekalian mau mengajukan perpanjangan masa jabatan notaris. Selanjutnya, sungguh harum daun pandan, buah korma dari Mekah. Marhaban ya Ramadan, semoga di bulan suci mendapat berkah. Jeruk lagi diberi dari Tangerang Selatan, semoga bertemu lagi di lain kesempatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita dikasih waktu sedikit gitu. Poin-poin yang penting harus kami sampaikan. Kebetulan saya dapat bagian yang teman-teman kurang suka, dan saya juga begitu dikasih Bu Ketua, waduh gitu kan. Baik, saya akan mencoba menyampaikan mengenai PMPJ. Mungkin saya hanya melewat gambar-gambar saja. Rekan-rekan sekalian yang saya cintai, ini penerapan PMPJ dan LTKM oleh notaris. LTKM makanan apa itu lagi ya? Laporan transaksi keuangan mencurigakan. Ternyata bahasa mencurigakan itu kita selalu berpikir bahwa saya nggak curiga terhadap nasabah saya. Jadi untuk apa saya harus melaporkan? Tidak demikian. Kategori mencurigakan setelah kita nanti mulai menghitung siapa sebenarnya klien atau calon nasabah kita. Nah, pertama selalu yang menjadi permasalahan notaris adalah untuk menghindari permasalahan harus mengenali siapa orang yang ada atau berhadapan dengan kita. Kenapa saya bilang berjabat tangan? Itu pertanyaan polisi atau aparat pertama kali. Benarkah kita mengenal siapa calon klien kita? Nah, ini sudah cukup menggambarkan kenapa PMPJ itu perlu. Lanjut. Nah, dasar hukum saya tidak akan menjelaskan panjang kali lebar, tapi saya mengambil yang nomor 1 adalah Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa saya berjanji bla 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 akan patuh pada Undang-Undang Dasar Negara tahun 45 dan undang-undang peraturan lainnya. Artinya itu yang saya garis bawahi, cuma saya belum bold itu tulisan. Artinya begitu peraturan demi peraturan itu muncul, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ikut. Ini kita kebut-kebutan ya, karena nanti poinnya setelah ini. Mungkin itu aja. Kalau yang lain-lain dasar hukumnya kalian silakan baca,
banyak sekali, tapi saya ambil yang kita kan punya aturan harus merahasiakan jabatan, tapi kita juga ada di situ di pasal 4. Poinnya adalah bahwa kita harus patuh pada peraturan undang-undang ini, undang-undang kita dan undang-undang lainnya. Lanjut. Nah, oke, langsung sini saja karena ini yang sering menjadi perdebatan. Saya pikir saya sudah sering berkali-kali mengeser kepada rekan-rekan sekalian tentang POM CDD ini. Mungkin bagaimana cara penggunaannya yang kalian agak sedikit bingung. Maka saya langsung fokus ke sini saja. Karena untuk yang lain-lain nanti kita bisa diskusi pakai ini ya. Jadi ada empat POM CDD itu. Yang pertama adalah perorangan. Yang kedua nanti ada perikatan lainnya. Ketiga korporasi dan yang keempat adalah saatnya notaris menilai dari yang 3 lembar di depan. Sudah semua, teman-teman ada yang belum punya POM ini? Saya tanya dulu. Ada yang belum punya? Sudah semua Pak. Sudah ya, terima kasih karena bolak-balik kita share di grup Ayo. Dan setiap nasabah yang datang kepada kantor kita harus kalian sodorkan ini. Tidak perlu banyak tanya. Dan mereka, pengalaman saya, justru tidak akan menolak. Nurut kok. Tidak akan menolak karena sudah ada di atasnya dasar-dasar kita, kewajiban kita untuk mereka melampirkan. Siapapun nasabah yang datang kepada kita wajib mengisi ini. Perorangan kita isi perorangan. Saya akan sampaikan pada mereka. Kolom A dan kolom B ibu isi. Ibu isi nasabah ya. Kalau untuk bank cukup 1 kali saja. Dan untuk nasabah lain apabila sudah datang berkali-kali juga tidak perlu untuk mengisi kembali. Tidak usah mengisi berkali-kali sepanjang tidak ada perubahan bagi mereka. Nggak ada pertanyaan saya pikir di sini. Jadi saya minta tolong anak saya dipotong-potong supaya bisa langsung bacanya. Jadi kolom A dan kolom B itu wajib dia isi. Sedangkan kolom BO kalau memang dia tidak maka bisa di skip. Kemudian lanjut jasa yang diberikan oleh kita dan nama kita. Tanda tangan disertai nama jelas. Jangan kita yang isi. Nama boleh, tengahnya jangan pernah notaris yang isi. Karena tadi salah satu rekan kita ada hadir di sini. Yang kemarin didatangi Pak Kadip 3 hari 3 malam dijabanin ya. Bahkan ada yang 2 kali PMPJ. Kenapa saya lagi Bu Andrea? Tenang, berarti Anda mempunyai nasabah yang kata Pak Kadip tadi orang kaya-kaya gitu ya. Jadi ini nggak ada pertanyaan, lanjut ya. Ini untuk yang perorangan. Oke. Tadi diingat dulu, umpamanya yang nomor 1 pengusaha lah kita tulis. Kemudian yang kedua untuk perikatan lainnya. Perikatan lainnya ini apabila dia mewakili sebuah badan usaha, maka bisa diisikan di sini. Sama. Sebenarnya sama juga dia. Ya, tapi dia bukan yang perorangan, dia mewakili suatu badan usaha. Oke, nggak ada permasalahan yang di sini. Lanjut yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga ini korporasi apabila memang dia sebuah badan hukum, maka tuliskan data dia semuanya di sini. Ada nama korporasinya, NPWP, bla 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 bla. Pokoknya semua mereka yang isi. Oke, lanjut ya. Saya lompat saja kalau ini kan datanya sudah jelas pertanyaan-pertanyaannya. Nanti boleh kalian bertanya pada saat nanti sesi yang lain karena waktunya kita mepet. Mulai yang terakhir. Oke, inilah pekerjaan kita. Lembar 1 sampai 3 tadi semua punya nasabah kita simpan di dalam file tersendiri. Jangan pernah kalian simpan di dalam nota akta. Tidak, karena nanti pada saat ada pemeriksaan kita repot cari akta. Jadi buatkan form file sendiri. Nah, kemudian dalam form itu ini mulai kita isi. Pada saat senggang, mulailah diisi. Tadi yang nomor nama pengguna jasa nomor 1. Siapa yang saya di sini pilih? Mau Pak Kadip saya takut. Ya udah nanti Tuan A tadi ya identitas sudah tahu. Kemudian mulai dari sini jasa-jasa PEP itu dia yang tadi kalau dia aparat maupun tadi orang petugas partai dia diisi. Nah kemudian kita mulai mengisi yang itu ada penilaian semua. Nilai masing-masing. Kalau dia pengusaha wira swasta ada angka 9. Setiap angka itulah yang nanti akan kita total untuk mengetahui apakah benar
klien kita itu mencurigakan atau tidak. Jadi dari mana angkanya? Ya dari situ sudah ada angkanya. Itu kita dapat langsung dari PPATK ya, waktu ada pembinaan di kantor rekan kita. Baik, tadi contoh pengusaha, andai nomor 1 pekerjaannya, apakah selain pengusaha dia ada lain lagi? Ada, ternyata dia juga seorang dosen. Berarti ada angka 9 dan angka 2. Lihat angkanya sebelah ya. Oke, 9 dan 2, berarti itu di total 9 tambah 2. Nah, kemudian kolom B, ternyata dia bisnisnya apa, pengguna jasa itu. Ambil lagi yang paling enak deh, atas 99 saja. 9, berarti 9 tambah 2 tambah 9 lagi. Lanjut. Kemudian perhitungan ini masih lanjut, di mana dia tinggal? Banten. Oke, lihat angka Banten. Banten ternyata angka 3. Ya, tadi dilingkarin, jangan lupa kalian harus lingkarin karena ini kita nggak ada simulasinya, lingkarin. Lanjut, kemudian negara asal kalau dia tidak dari asing tidak usah, skip saja. Kemudian apa yang diberikan oleh notaris jasanya tersebut? Penitipan pembayaran pajak rupanya ada angka 3 di situ. Nah, kemudian dari keterangan penilaian ini, nah ini tadi huruf A tadi di total tadi 9 tambah 3. 9 tambah 3 tadi 12. Kolom B tadi 9 berarti 21. Wilayah pengguna jasa Banten 3 berarti tambah 3 24. Kemudian ini skip yang terakhir di sini. Berarti tadi jasanya yang kita berikan apa saja di sini. Ternyata tadi umpamanya penitipan pembayaran jasa. Berapa? 3. Berarti total 27. Kita lihat di sini. Apakah 27 ada rendah 5 sampai 17, sedang 18 sampai 30. Kemudian yang tinggi 31 sampai 34. Artinya dia termasuk resiko sedang. Tidak perlu dilapor. Nah, jadi nggak usah takut PNPJ. Siapa yang ngomong PNPJ menakutkan? Tidak. Kecuali tadi memang yang besar. Nah, mungkin tidak sampai di sini penyampaian guru-guru saya karena waktu kami hanya dibatasi sekian. Mungkin sudah habis. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda dengan rekan saya Bu Andrea Septiani, kebetulan beliau menyampaikan materi yang teman-teman tidak suka. Saya dalam hal ini diberi tugas kepada oleh Ibu Ketua MPD yang teman-teman suka terkait dengan pensiun notaris. Ya, pasti senang karena akan ada perpanjangan selama 2 tahun dan lain sebagainya. Ya, kaitannya dengan pensiun notaris. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua bisa melihat pasal 8 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan ayat 2. Saya tidak perlu sebutkan karena saya yakin rekan-rekan yang sudah mendekati masa pensiun sudah hafal penambahannya 2 tahun dan katanya ada angin segar akan ditambah lagi sampai 70 tahun ya, tapi sedang berproses. Ya, pesan kami dari MPD karena perpanjangan ini memerlukan birokrasi administrasi yang cukup lumayan lama, saya mohon kepada teman-teman calon yang ingin memperpanjang masa lebih dari umur 65 sebaiknya disampaikan setahun sebelumnya sehingga tidak terburu-buru apabila ada penambahan administrasi dan lain sebagainya. Ya, saran-saran juga kepada rekan-rekan yang ingin memperpanjang, yang tahu kesehatan rekan-rekan semua adalah rekan-rekan sendiri. Apakah saya masih pantas melakukan pekerjaan sebagai pejabat publik karena berkaitan dan bersinggungan dengan hukum
dan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kalau memang sudah tidak fit lagi, sudah tidak bisa lagi untuk menjalankan tugas, sebaiknya dipertimbangkan lagi. Karena pejabat publik yang berkaitan dengan notaris khususnya sangat sensitif. Kalau salah dalam menerapkan aturan, salah dalam menerapkan undang-undang, akibatnya akan merugikan masyarakat pada umumnya. Itu pesan kami dari MPD. Prosedur pensiun, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua, silakan membaca langsung bagaimana. Yang jelas dalam hal ini MPD Kota Tangerang Selatan masa kepemimpinan Ibu Natalia tidak pernah mempersulit. Hari ini masuk biasanya langsung di-set di grup untuk diagendakan untuk melakukan Zoom meeting terkait dengan surat-surat yang masuk, baik itu perpanjangan maupun cuti dan lain sebagainya. Kami Notaris Kota Tangerang Selatan, MPD Kota Tangerang Selatan di bawah pimpinan Ibu Natalia Pandiangan, kalau bahasa kerennya gercep ya Bu Natalia. Yes, ya. Selanjutnya mengenai permohonan cuti. Nah, cuti ini kaitannya dengan notaris pengganti. Kami berpesan kepada teman-teman notaris Kota Tangerang Selatan, MPD berharap untuk menunjuk notaris pengganti harus berhati-hati karena tanggung jawab tetap melekat pada kita, sehingga kepiawaian, ketelitian dan aturan undang-undang itu harus ibu-ibu benar-benar, ibu-ibu, bapak-bapak harus meyakini bahwa notaris pengganti adalah orang yang benar-benar mumpuni untuk menggantikan kita selama kita cuti. Mungkin itu saja karena waktunya dibatasi, masih ada pembicara yang lain. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ting ting makan opak. Jawabnya kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam kecemplung sumur, yang jawab salam panjang umur. Yang kami hormati Bapak Kadip Yankum Banten, Ibu Ketua Pemda Tangsel, Bapak Ketua IPAT Tangsel, Ibu Ketua EPD, rekan-rekan sejawat MPD serta Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan notaris yang kami banggakan. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dua hal dalam dua perspektif yang diberikan tugas Ibu Ketua kepada saya. Yang pertama, apa itu protokol notaris, dan yang kedua, kapan protokol notaris itu diserahkan. Bapak Ibu sekalian, kalau saya tadi berdiri kita menyanyikan lagu himne ini, meskipun saya baru tahu pertama kali bahwa itu himne ini, tapi merinding, Bapak Ibu sekalian. Anasir-anasirnya itu sangat bagus sekali. Mungkin saya kutip ya. Kita mengabdi bersama, menegakkan hukum negara. Itu bagus banget. Yang selanjutnya, Ikatan Notaris Indonesia menjadi kebanggaan kita dengan saling hormat dan penuh cinta. Saya kira kita berkumpul di sini mudah-mudahan dengan penuh cinta, Bapak Ibu sekalian. Itu yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan Ikatan Notaris Indonesia terus-menerus akan bersinergi dan membanggakan kita semua. Bapak Ibu sekalian, dari perspektif tadi menegakkan hukum negara, maka
saya teringat dari teorinya Jeremy Bentham terkait dengan tujuan hukum, di mana dia menyampaikan bahwa tujuan hukum itu adalah untuk kepastian hukum, yang kedua untuk keadilan, yang ketiga untuk kemanfaatan. Dari tiga perspektif tadi maka lahirlah salah satu di antaranya Undang-Undang Jabatan Notaris ya 20/2014. Apa itu protokol notaris? Terminologinya adalah notaris kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Yang kita tekankan dalam terminologi ini disimpan dan dipelihara. Kenapa harus tidak hanya disimpan saja, tetapi harus dipelihara? Karena harus ada sustainability-nya. Di antaranya protokol notaris itu menyerahkan dokumen tadi ada keberlanjutannya. Karena umur daripada akta lebih panjang daripada umur notarisnya. Bapak Ibu sekalian, dari dua perspektif tadi bahwa UJN menjelaskan di pasal 62 dan 63. Yang pertama, terkait dengan protokol notaris itu disampaikan adalah minuta akta asli, akta notaris, ya, di mana di dalamnya satu diantaranya adalah akta notarisnya, ya, minuta akta, daftar akta atau repertorium. Yang ketiganya adalah buku daftar akta bawah tangan yang tanda tangan di hadapan notaris. Yang keempat, daftar nama penghadap atau klepernya. Yang keenam, buku daftar notar protes. Yang ketujuh, buku daftar wasiat. Itu adalah dokumen-dokumen yang memang kita datangi setiap notaris dan itulah yang diperiksa. Dan saya kira pada faktanya alhamdulillah notaris Tangerang Selatan itu sangat bagus, sangat baik sekali dari kita yang sering keliling. Mungkin kita boleh tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya Bapak Ibu, yang pasal 63-nya adalah protokol notaris harus diserahkan paling lambat dalam waktu 30 hari dari penyerahan tersebut harus ditandatangani oleh orang yang menyerahkan dan menerima protokol notaris. Bagaimana protokol notaris itu disampaikan nanti akan dijelaskan selanjutnya oleh Ibu Ketua. Jadi sampai di sini saja penyampaiannya. Jadi dua perspektif itu yang saya sampaikan, terminologi dari protokol notaris dan kapan notaris diserahkan. Ada masa-masa di mana protokol notaris itu diserahkan karena meninggal dunia. Ada protokol notaris itu diserahkan karena pindah wilayah dan seterusnya. Akan seterusnya disampaikan oleh Ibu Ketua. Kami meyakini bahwa notaris Tangsel akan selalu terdepan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kami yakin bahwa notaris Tangsel akan kredibel dan ke depan notaris Tangsel saya kira akan terus terpercaya. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bapak Edi Wahyono, mantan Aura Kasih, cukup sekian dan terima kasih. Baik, terakhir mudah-mudahan Bapak Ibu masih punya waktu 10 menit untuk mendengarkan bagian akhir dari pembinaan MPD. Yang terakhir ini merupakan PR MPD yang tidak pernah selesai dari tahun ke tahun. Waktu saya diserahkan dari Bu Apsari kepada saya cukup getar karena tidak ada serah terima protokol notaris yang berlangsung dari ahli waris kepada pemegang protokol notaris berikutnya. Di periode kami mencoba mempush baru selesai 2, diantaranya dengan bantuan Teh Rani, ya, dari Pak almarhum Abdul Syukur, dan satu lagi diserahkan kepada Ibu Rani Ridayanti, satu lagi dari almarhum Yohanes Irsan Purba diserahkan kepada Bapak Aloysius. Tepuk tangan dulu. Entah di mana miss-nya, ya, tetapi ini merupakan PR yang belum selesai. Masih ada notaris yang meninggal dari tahun 2015 sampai sekarang itu keberadaan minuta protokol notaris belum bisa diserah terimakan kepada pemegang protokol.
Harapannya MPD sebelum berakhir MPD periode ini, kami akan berakhir di bulan Juli nanti dan akan berganti kepada MPD berikutnya. Kami akan mencoba menyelesaikan kurang lebih 6-8. Mohon doanya Bapak Ibu semoga bisa diserah terimakan kepada pemegang protokol notaris berikutnya. Nah, pentingnya bagi kita para notaris yang masih hidup, masih diberi nafas kehidupan oleh Yang Maha Kuasa, kita perlu memberitahu, bukan tahu tempe, memberitahu kepada keluarga kita, kepada karyawan kita. Once nafas kehidupan kita dicabut, yang kita tidak pernah tahu kapan. Mungkin sepulang dari sini saya bisa saja terkena serangan jantung, terkena stroke, amit-amit terjadi ya kalau masih boleh diberi nafas. Mudah-mudahan Tuhan masih memberi tanggung jawab, kepercayaan. Tetapi tidak satu pun di antara kita yang ada di ruangan ini tahu kapan kita dipanggil pulang. Betul Bapak Ibu? Oleh karena itu, ada formulir pengkinian data yang diberikan oleh Pemda Kota Tangerang Selatan. Mohon segera diisi. Ketika kita keluar dari ruangan ini, kita minta formnya ke Mbak Tami, ke Mbak Indri. Kita isi nama ahli waris kita, nama suami, nama anak, berikan nomor HP-nya, dan juga karyawan yang sudah ikut kita lama. Tujuannya apa? Ketika meninggal, kita tahu MPD dan Pemda ini kepada siapa kita harus meminta protokol notaris. Jadi ada prosedurnya nanti ya. Ketika kita meninggal dunia, kepada ahli waris dalam waktu 30 hari harus segera memberitahukan kepada MPD. Kalau tidak diberitahu, maka kita yang tahu dari grup-grup WA akan segera menghubungi. Nah, gunanya para Bapak Ibu diperiksa setiap tahun oleh MPD, tujuannya supaya kita rapih-rapih. At least dalam 1 tahun udah dibundel semua, buku daftar akta sudah dicatat semua, periksa tahun berikutnya maju lagi sudah beres. Ada beberapa notaris yang dari tahun ke tahun gak pernah beres, tapi di tahun ini ada lumayan kemajuan, beres. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Tapi ada beberapa yang masih utang sama saya ya. Sebelum berakhir akan kita kejar ya. Tugas MPD Kota Tangerang Selatan mengejar membereskan buku-buku protokol. Tujuannya apa? Ketika kita menutup mata, tidak sulit buat para ahli waris, tidak sulit buat karyawan kita, tinggal menyelesaikan, menutup, dan membuat berita acara serah terima kepada pemegang protokol berikutnya. Jadi kepada Bapak Ibu nanti sepulang dari tempat ini mohon memberitahu kepada keluarga, Pak, anak-anak sudah saya berikan ya nomor HP-nya. Lalu apa yang harus segera dilakukan? Beres-beres buku protokol, disalin sampai hari terakhir notaris membuat akta, kemudian buat berita acara. Lalu berikan usulan kepada MPD, siapakah notaris yang dekat dengan almarhum atau almarhumah yang kepadanya mau kita percayakan dokumen protokol notaris. Ingat, protokol notaris bukan milik notaris, itu adalah dokumen negara, arsip negara. Kepada para ahli waris kita pesankan, jangan dibakar, jangan ditaruh sembarangan, jangan ditumpuk di luar, jangan dilowakin dokumen-dokumen negara ini, karena ini adalah arsip negara. Ada undang-undang yang dicantumkan. Next lagi. Ada sanksi, kasih tahu kepada para ahli waris. Kalau dokumen arsip negara ini rusak, maka kepada para ahli waris dikenakan sanksi. Ada denda 25 juta, juga pidana penjara 1 tahun. Jadi ada rekan notaris di Kota Tangerang Selatan yang membakar semuanya. Itu terjadi di tahun sebelum periode MPD ini, beberapa periode yang lalu. Kepada siapa? Kita harus meminta pertanggungjawaban. Negara akan mengejar kepada para ahli waris. Kami sudah bersurat kepada MPW atau Kanwilkumham Banten. Ya, jadi Bapak Ibu, kepada kita tanggung jawab kita itu tidak berakhir ketika kita menutup mata. Umur akta kita lebih panjang daripada umur nafas kita. Itu harus disadari oleh para ahli waris ya. Jadi ketika terjadi, maka ada step-stepnya. Sebelum ini
sebelum ini, ya, ini ya. Nanti ahli waris mengusulkan, kalau tidak diusulkan oleh ahli waris, maka MPD akan menetapkan pemegang protokol. Dalam waktu dekat MPD akan bersurat, beberapa dari Bapak Ibu akan kami tunjuk sebagai pemegang protokol dari notaris yang sudah meninggal dunia. Lalu ada dokumen pendukungnya, diantaranya surat keterangan waris, akta kematian almarhum atau almarhumah, surat kesiapan pemegang protokol, SK berita acara dari yang meninggal maupun yang ditunjuk, kemudian pernyataan kesiapan, fotokopi ahli waris, kuasa dari salah satu ahli waris yang mengurus. Semua itu nanti diupload di Kementerian Hukum dan HAM. Lalu nanti akan ada SK pemberhentian notaris karena meninggal dunia, keluar dari Kementerian Hukum dan HAM. Lalu protokolnya diserah terimakan berita acaranya di depan MPD Kota Tangerang Selatan. Demikian dari saya, mohon perhatiannya untuk Bapak Ibu memberitahu segera kepada keluarga setelah pulang dari tempat ini. Baik, itu saja pembinaan dari notaris MPD Kota Tangerang Selatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan menerima pembinaan dari kami. Apabila ada hal-hal yang hendak ditanyakan lebih lanjut, mungkin tadi form CDD masih belum jelas, atau tentang ahli waris atau tentang pensiun. Pensiun itu bisa diajukan, perpanjangan masa jabatan bisa diajukan 6 bulan sebelum. Paling cepat 6 bulan sebelum, paling lambat 2 bulan sebelum. 1 tahun sebelumnya kita siap-siap, tapi 6 bulan baru bisa berproses di MPD, MPW, dan MPPN. Untuk saat ini, karena ricuhnya organisasi notaris, maka surat-surat dari organisasi profesi ditiadakan. Jadi yang dibutuhkan hanya surat dari MPD, MPW, dan MPPN. Baru nanti Direktur Perdata wawancara di akhir. Itu saja, terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu. Semoga kita bertemu lagi dalam keadaan sehat dan dalam keadaan kantor kita semua rapih, siap diserah terimakan kapanpun Tuhan memanggil kita pulang. Amin. Terima kasih. Bu Natalia, apa ada tanya jawab dulu? Apa gimana? Masih ada waktu sekitar 5 menit. Baik, rekan-rekan, mungkin ada yang mau bertanya, kita masih ada waktu 5 menit. Oh, kebetulan Ketua DKD mau nanya, silakan. Terima kasih banyak. Selamat siang teman-teman semua. Saya ingin bertanya Bu Ketua, misal ini menjadi saya juga. Saya sudah menyimpan nanti kita punya protokol, kita memiliki simpanan arsip kita. Ternyata si Raya itu rajin banget cari makan, kemakan lah protokol kita itu. Dia pun pakai lemari yang badan besi masuk juga ya. Apa tindakan kita itu dokumen kita baik minuta maupun wakah-wakah kita. Terima kasih. Baik, itu memang tidak dapat diduga ya rayap-rayap itu, dan saran saya yang pertama, rajin-rajin buka lemari. Kadang-kadang dari luar kelihatan lemarinya tidak apa-apa, tapi rayap itu kecil-kecil bisa masuk dari bawah ya. Jadi rajin-rajin buka lemari, rajin-rajin taruh cover atau pengusir rayap. Nah, apabila sudah terjadi, maka kita membuat berita acara ya. Mungkin menyelamatkan dulu apa yang bisa diselamatkan, kemudian kalau yang tidak bisa diselamatkan, kita membuat berita acara. Berita acara tersebut nanti ditandatangani oleh MPD pada saat pemeriksaan berkala ke kantor Bapak Ibu. Lalu ditunjukkan berkas-berkas yang dimakan rayap, dari mana sampai mana, nomor berapa sampai nomor berapa, bulan apa, tahun apa, dibuatkan berita acara, nanti ditandatangani oleh MPD Kota Tangerang Selatan, dan bersurat itu akan ditembuskan juga kepada MPW dan Kanwil Kumham Banten. Ada tambahan, Pak? Cukup? Ya, itu. Ada lagi pertanyaan? Masih ada waktu, rekan-rekan, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Oh ya, Bu Heni. silakan Bu Heni Sone. Selamat pagi, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin ini mumpung ya Bu Lia, saya pengen
tentang almarhumah Ibu Armona Lisa, ya. Ya, beliau meninggal di tahun 2015 ya. Jadi pada saat itu beliau sudah dalam keadaan sakit. Beliau bilang ke saya untuk menunjuk protokolnya diserahkan kepada saya. Tapi pada saat itu dengan MPD yang sebelumnya itu belum selesai kuliah untuk penyerahan protokolnya ke saya. Pada saat itu sedang berjalan, Ibu almarhum meninggal. Dan ahli warisnya waktu itu suaminya ya Bapak Saki sudah membawa semua barang-barangnya ke kantor saya. Jadi di kantor saya berkasnya Bu Armona almarhum itu ada 2 lemari Bu, 2 lemari. Saya juga kan nggak enak waktu itu mau nolak, ya sudahlah boleh Bapak titipkan di tempat saya. Tapi sampai dengan sekarang saya masih belum ada berita acara serah terima tersebut. Jadi mohon arahannya bagaimana Bu. Makasih banyak, itu saja Bu. Terima kasih. Tadi begitu Henny langsung ngacung, saya bilang waduh ini rekan Armona Lisa pasti. Terima kasih tapi sebelumnya kepada rekan Henny yang sudah berbesar hati menerima meskipun belum ada apa-apa dari keluarga almarhum Armona Lisa. Sudah kejadian yang seperti itu menurut saya saat ini mungkin bisa dibantu oleh kantor stafnya Mbak Henny saja untuk membuat data yang ada saja. Wow, bisa terbayang karena lemari 2 saya sering lihat dan kebetulan bocor kemarin beliau sampai membelikan baju kepada lemari-lemari itu. Begitu hebatnya kita ini ya menjaga protokol aja dijaga, apalagi kamu. Gitu. Ya. Jadi saya pikir seperti itu. Jalan satu-satunya dibikin berita acara yang ada saja. Minta waktu dibikin, mudah-mudahan masih sempat di periode kita untuk diserah terimakan. Nanti ahli waris bisa dijumpakan. Kalau mereka kerja sudah tidak mau, tapi untuk tanda tangan serah terimanya yang ada itu mungkin dimungkinkan masih bisa. Jadi mereka menyerahkan, Henny menerima, kami MPD menyaksikan. Mungkin itu saja yang bisa saat ini bisa kami berikan saran. Semoga cepat terlaksana. Baik, rekan-rekan, mungkin cukup ya karena waktunya memang kita terbatas. Baik, kita beri tepuk tangan pada FPDM Tangerang Selatan.